Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang masih menyapa kita. Dan kita masih terus disapa oleh firman Tuhan supaya kita terus semakin dikuatkan, semakin diteguhkan, berpengharapan di dalam iman kita. Supaya jangan sampai kita ragu-ragu lagi, ya. Supaya kita tetap berpegang teguh kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, tentunya baru kemarin kita sangat disegarkan kembali akan penebusan Kristus kepada kita, yaitu dalam peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kematian Tuhan Yesus sungguh-sungguh memberikan sukacita yang luar biasa kepada kita. Karena Yesus yang mati, maka kita menjadi hidup. Dan ini luar biasanya pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dia rela mati, Dia rela menderita, Dia rela sengsara supaya kita hidup. Dan itu luar biasanya saudara-saudara, maha berharganya hidup kita ini. Sangat-sangat berharga sekali. Dan saudara-saudara, kita sudah ditebus dengan harga yang begitu mahal, bukan dengan emas perak, bukan dengan uang. Kalau dengan uang mungkin masih bisa digantikan, dengan emas perak juga mungkin bisa akan kita usahakan. Tetapi ini dengan darah Kristus, Allah yang menjadi manusia, yang tidak memiliki dosa, yang tidak akan mungkin bisa digantikan oleh apapun. Allah yang begitu besar kasihnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui kematian Yesus Kristus kita mau melihat bahwa kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Yesus itu setia melakukan apa yang disuruh, yang diperintahkan oleh Bapa kepadanya. Sekalipun dia sangat-sangat bergumul, dia sangat-sangat menderita untuk menghadapi kematian itu sendiri. Kalau kita lihat saudara-saudara di Matius pasal yang ke-26, dia katakan ayat yang ke-38, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bayangkan, dia belum mati, dia belum disalibkan. Besok peristiwa itu akan dia hadapi. Tetapi malamnya dia sangat-sangat bergumul. Bahkan pergumulannya serasa bahwa dia sudah akan mati. Sampai-sampai dia berkata kepada Bapa dalam doanya. Dia katakan, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kenapa sampai dia katakan demikian? Karena itu sangat berat untuk dia lakukan. Tetapi yang paling indah saudara-saudara, sekalipun dia bergumul, dia tidak lari. Bahkan dia katakan, tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang dikehendaki Bapa supaya Yesus disalibkan, menderita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, artinya apa saudara-saudara? Dia setia melakukan apa yang disuruh oleh Bapa. Dia setia melakukan tugasnya. Ini yang luar biasa. Makanya saudara-saudara,
oleh karena itu kita harus benar-benar teguh. Jangan ragu-ragu lagi dalam iman kita. Sebab apa? Sebab Allah yang memberikan pengharapan itu kepada kita adalah setia. Dan ini yang dikatakan oleh firman Tuhan itu kepada kita. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Karena memang sorga itu kesempurnaannya, yaitu ketika akhir zaman boleh terjadi. Kita sudah menerima sorga semasa kita hidup dan ketika kita percaya kepada Yesus akan penebusannya. Tetapi kesempurnaan sorga itu saudara-saudara, yaitu ketika akhir zaman itu tiba. Nah, oleh karena itu ini pengharapan ini yang masih disampaikan kepada kita. Dan ingat, pengharapan yang disampaikan oleh Tuhan itu bukan pengharapan yang bohong, tapi pengharapan yang benar. Pengharapan yang benar-benar akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu sudah terjadi melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematian Yesus Kristus, Allah menyatakan kesempurnaan daripada janjinya, apa yang sudah Dia janjikan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Bapak Ibu saudara-saudara, itulah penggenapan kesempurnaan janji Bapa, dan sekaligus itulah kesetiaan Yesus Kristus untuk membuktikan kasih-Nya, kesetiaannya melalui penderitaan dan kematiannya. Nah, oleh karena itu jangan pernah ragu lagi. Saudara-saudara, kenapa ini diingatkan? Karena memang ada beberapa orang ketika itu yang sudah meninggalkan persekutuannya, mungkin karena apa? Karena pergumulan, mungkin karena kesulitan demi kesulitan. Apalagi ketika dilihat ada orang-orang lain yang begitu nyaman, begitu enak ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lantas itu menjadikan dia menjadi surut dalam imannya. Kalau ternyata ketika aku mengikuti iman percayaku kepada Yesus Kristus, pergumulan semakin berat, untuk apa aku mengikutinya? Itu pemikiran dari beberapa orang. Makanya mereka meninggalkan persekutuan dan ibadah mereka. Makanya ayat yang ke-24 dia ingatkan kepada kita saudara-saudara, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Oleh karena itu saudara-saudara, saling mengingatkanlah kita satu dengan yang lain, supaya kita semuanya diteguhkan dalam pengharapan iman kita. Ingat, pengharapan kepada Yesus Kristus itu tidak akan pernah sia-sia. Dan orang yang berpengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Bapak Ibu saudara-saudara, pergumulan apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, jangan sampai kita gagal memegang pengharapan yang sudah dinyatakan oleh Yesus melalui kematiannya. Tinggal sebentar lagi. Tetaplah kuat. Peganglah apa yang sudah diberikan kepada kita. Hidupmu akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dan jangan biarkan kami ragu-ragu dan menjadi surut dalam iman kami karena pergumulan demi pergumulan, karena persoalan demi persoalan, bahkan penderitaan demi penderitaan. Banyak kekecewaan yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami karena kami percaya kepada Tuhan. Tetapi karena itulah memang kami dipanggil supaya kami ikut juga menderita karena Kristus. Karena bagi orang-orang yang ikut menderita, maka mereka juga akan ikut dalam kebahagiaan ketika Yesus dibangkitkan, ditinggikan. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Jangan surut dari iman kita. Tetaplah berpegang teguh pada pengharapan kita. Sebab pengharapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.